Action. Selamat sore Pak dan teman-teman semuanya. Uh, di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Gregorius Aliando. Bisa panggil saya Nando. Saya asal dari prodi musik M1 semester 3. Oke, baik, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang mind mapping yang saya buat. Untuk apa saya belajar musik? Tujuan utama saya itu ialah ingin mencapai karir. Saya juga ingin menjelaskan dalam pencapaian karir ini menggunakan 4 elemen. Elemen yang pertama itu tujuan, yang kedua evaluasi, yang ketiga materi, yang keempat proses. Jadi baik, kita lihat yang pertama itu tujuan. Jadi tujuan saya yang pertama itu ialah ingin menjadi pianis yang profesional. Yang kedua, menjadi seorang guru musik. Yang ketiga, menjadi musisi yang kreatif. Dan yang keempat, membuka kelas privat. Jadi kita lihat bersama. Yang pertama itu menjadi pianis yang profesional. Jadi menjadi pianis yang profesional itu maksudnya di sini itu supaya saya bisa menguasai teknik bermain piano yang lebih ke tingkat yang lebih tinggi, atau bisa mengikuti pementasan besar-besar, kesenian besar. Dari yang kedua, kita lihat lagi menjadi seorang guru musik. Jadi menjadi seorang guru musik ini maksudnya itu supaya saya bisa memberikan pengetahuan, keterampilan saya kepada peserta didik, supaya sehingga mereka juga bisa mengekspresikan musik itu dan mengembangkan kemampuan mereka. Oke, yang keempat itu membuka kelas privat. Jadi membuka kelas privat ini maksudnya supaya membuka kelas belajar musik, mungkin bagi masyarakat yang ingin belajar musik. Di situ saya akan membantu memberikan sedikit pengetahuan saya tentang bagaimana cara bermain piano, bagaimana musik itu. Jadi mungkin itu saja tujuan saya. Dan melalui tujuan ini saya juga akan menjelaskan evaluasi. Evaluasi saya yang pertama itu proses latihan dan teknik piano. Jadi evaluasi dari proses latihan dan teknik piano saya ini, mungkin proses latihan saya selama ini mungkin masih kurang, dan teknik yang saya mainkan dalam bermain piano itu mungkin masih belum terlalu mahir dan belum terlalu lincah juga. Jadi dari situ kita lihat juga ada penilaian guru dan dosen. Mungkin kita bisa bertanya kepada para dosen kita atau para pelatih kita untuk menilai bahwa bagaimana proses kita untuk latihan, proses kita selama latihan, hasilnya bagaimana. Mungkin masih ada kekurangan, kita meminta saran atau menerima masukan dari mereka. Mungkin ada masukan sedikit dari para pelatih dan dosen kita. Yang kedua itu penampilan di publik atau konser. Jadi di sini penampilan di publik atau konser itu mungkin saya masih kurang percaya diri dalam tampil di publik, di konser-konser kayak festival begitu, diadakan festival musik. Mungkin itu saya kurang percaya diri, dan saya juga butuh penilaian lagi kembali dari para dosen atau pelatih. Terus yang berikut, target tahunan yang saya buat di sini itu maksudnya itu supaya saya bisa membuat target apa yang kemudian akan saya capai setelah saya bisa menjadi seorang pianis ataupun seorang guru musik ataupun musisi. Itu saya juga harus membuat kembali lagi target-target yang saya harus tempuh atau saya harus capai. Oke, setelah itu kita lihat kembali dengan materi. Yang kedua, struktur materi. Di sini materinya itu yang pertama itu teknik dasar piano, materi yang kedua teori dasar musik, materi yang ketiga improvisasi dan aransemen, yang keempat teknologi dan perkembangan musik. Oke, yang pertama kita lihat bersama. Yang pertama itu teknik dasar piano. Jadi materi teknik dasar piano ini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana proses saya
melalui mendapat materi tentang teknik dasar piano ini. Jadi dalam materi teknik dasar piano ini saya mendapatkan materi tentang bagaimana cara saya membaca notasi angka, notasi balok, bagaimana cara saya posisi kita duduk di saat kita ingin bermain, posisi jari untuk bermain piano. Terus yang kedua itu teori dasar musik. Teori dasar musik ini saya mendapatkan materi tentang ini, teori dasar musik ini, di mana materi-materi dasar musik yang berkaitan dengan kemungkinan harmoni di luar dari materi tentang piano. Jadi teori dasar musik ini mungkin belajar tentang sejarah musik, pokoknya alat-alat musik yang berkaitan dengan musik itu kita akan dapat dan belajar di situ. Setelah itu kita juga akan belajar tentang improvisasi dan aransemen. Itu mendapatkan jadi improvisasi dan aransemen. Jadi improvisasi dan aransemen ini di mana kita belajar bagaimana kita mengubah musik yang sebelumnya itu, kita mengubah kembali musik itu dengan imajinasi atau dengan pola pikir kita sendiri. Itu yang dinamakan dengan improvisasi dan aransemen. Terus yang berikut kita lihat teknologi dan perkembangan musik. Itu maksudnya saya belajar bagaimana perkembangan musik itu dari musik tradisional ke musik modern, itu dari musik jazz, musik itu kan kita akan belajar semua di teknologi dan perkembangan musik. Jadi yang berikut saya akan menjelaskan tentang proses yang saya lalui. Proses. Jadi yang pertama itu latihan yang serius dan tekun, belajar teori dasar musik, bergabung di komunitas musik, selalu tampil di acara atau kegiatan pementasan kesenian. Jadi proses saya ini, saya akan menjelaskan sedikit proses saya latihan yang serius. Maksudnya dalam proses itu maksudnya berlatih bersama para dosen, para pembimbing, teman-teman. Setelah itu kita membentuk bersama teman-teman, membentuk sebuah komunitas musik atau band, semacam band begitu, untuk kita berlatih atau melatih kembali kemampuan kita bersama-sama. Mungkin hanya sedikit itu penjelasan tentang proses saya, dan proses saya ini juga saya jalankan saat ini dalam proses perkuliahan saya. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang mind mapping yang saya buat.